Pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Jadi setelah mereka menolak Yesus, itu dikaitkan Yesus dengan apa? Keruntuhan bait suci. Kemudian mereka akan terpaksa mengakui Yesus sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua kali. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sepakat kita. Jadi Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. halo, selamat malam. Padahal diskusinya bagus. Abang tadi bagus diskusinya. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Mau buka kamera ya? Ya, sebentar ya. Oke. Teman-teman, mungkin ada yang ngetombak kali ya di bawah ya. Ya, malam, Bang. Oh, saudara saya dokter bedah. Iya, silakan. Pak, ruang gelap Iya. ini ya, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Apa Bang, ya? nggak apa-apa. Iya. Nah, Silakan, terus mungkin ada apa Bang Zuma kan nanya Matius 23 nomor Bang Zuma kan nanya 39. Matius 23. Iya. Silakan. Isinya kan begini ya. Siap. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ada dua kalimat di situ yang penting. Dan aku berkata kepadamu. Jadi ada dua kalimat. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Kita lihat latar belakangnya itu di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya mulai dari Matius 23 ayat 1. Di situ Yesus mengecam dan mengkritik dan mengkritik ahli-ahli agama, ya, ahli-ahli agama ahli agama Yahudi. Di ayat 2-nya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi mereka mendapat posisi sebagai ahli alim ulama, jadi alim ulamanya orang Yahudi. Nah, tetapi perilaku mereka terus dibacanya itu menunjukkan bahwa mereka menolak Yesus, ya. Celakalah kamu, hai kamu pemimpin buta, ya, terus kata-kata celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi yang buta, terus celakalah kamu ahli Taurat, terus berlanjut kata-kata yang seperti itu. Nah, di ayat 32 dikatakan begini, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kemudian hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, di ayat 34 dikatakan begini, sebab itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, tetapi kamu bunuh. Nah, puncaknya itulah mereka menolak Yesus. Apa indikasi mereka menolak Yesus? Di ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, Yesus mengidentifikasi dirinya di ayat 38 dengan bait suci. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka sama saja menolak sekinahnya, kemuliaannya, bait suci. Lihatlah rumahmu. Makanya itu juga menggunakan seperti dalam Yohanes 2, rumah Bapakku. Tetapi dia menggunakan kata rumahmu. Jadi udah dia nggak menggunakan lagi kata-kata rumah Bapakku. Jadi engkau buat jadi sarang penyamun, nggak lagi. Tetapi Yesus menggunakan kata-kata lihatlah rumahmu. Jadi penolakan itu mengidentifikasikan kalau mereka menolak Yesus, disitulah titik puncaknya mereka menolak bait suci. Nah,
Jadi Matius 23 ayat 39 itu adalah puncak orang Yahudi, dalam hal ini diwakili oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, bahwa mereka menolak Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Tadi kan sudah kita bahas ya. Ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Artinya bait suci itu pun sudah akan ditinggalkan. Tidak ada lagi gunanya lagi bait suci itu. Nah, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan mereka akan berkata seperti itu? Diterangkan oleh di ayat berikutnya, pasal 24. Tapi saya perpendek, pasal 24. Di pasal 24 dikatakan begini, di bentuk penolakannya terhadap bait suci. Pasal 24 ayat 2 ya, pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan letak di batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini adalah bukti bahwa rumahmu akan sunyi. Kemudian bukti kesunyiannya itu adalah bait suci itu akan dirubuhkan rata dengan tanah, tidak ada lagi batu tersusun. Nah, sampai apa? Sampai mereka berkata mulai sekarang sampai mereka berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan orang Yahudi akan mengatakan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan? Ini di ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Jadi setelah mereka menolak Yesus, itu dikaitkan Yesus dengan apa? Keruntuhan bait suci. Kemudian mereka akan terpaksa mengakui Yesus sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua kali. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sepakat kita. Jadi setelah kita mendengarkan abang ini, ternyata nanti orang Yahudi melihat Yesus setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Inilah yang Al-Quran terangkan kemudian di dalam surah An-Nisa, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman setelah dia datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah ternyata dari sejak ada isu Isa atau Yesus disalib sampai hari ini tanggal 12 Maret 2026 belum pernah ada orang melihat sosok Yesus dan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Berarti yang datang pada abad pertama kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu, kepada Markus dan seluruhnya itu bukan Yesus. Beda lagi tuh. Kalau beda, kenapa abangku simpulkan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan berkata perkataan itu ketika dia datang kedua kalinya? Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa minhum ahlil kitab min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. 2000 tahun. Nah, kenapa? Oke. 2000 tahun, Bang. Sampai hari ini Yesus belum datang loh, belum datang Yesus. Sebentar. Belum. Kamu tidak akan melihat aku lagi, sabar. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai Matius 24:30, yaitu hari kiamat, baru kalian bisa melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku. Silakan. Baik. Di ayat perhatikan baik-baik.
Di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menerangkan penolakan secara kolektif bangsa Israel. Nah, tapi ingat, secara kolektif pula mereka akan mengakui, tidak di Matius 20, di ayat 39 yang terakhirnya, sehingga kamu. Jadi ketika kolektif mereka menolak, pada akhir zaman kolektif pula mereka akan mengakui, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ingat, ketika Yesus datang secara pribadi kepada Paulus, itu secara pribadi. Seperti itu penggenapan daripada Yohanes 14. Itu beda lagi. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini. Nah, itu beda. Dalam Yohanes 14 dikatakan, saya ambil itunya ayatnya. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang tadi secara kolektif mereka akan melihat Yesus datang, tetapi di dalam Yohanes 14 Yesus akan datang secara pribadi, secara individu. Makanya dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, itu bedanya. Yesus datang dalam Yohanes 14, Yesus datang dalam bentuk roh kebenaran. Itu jawaban saya. Ya, hanya itu yang bisa saya terangkan, Bang Zumar. Silakan. Iya, dan hanya itu yang bisa menolong saudara. Tapi sangat disayangkan, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7. Bahwa aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Apa itu? Ajarannya, ajaran roh kebenaran itu menyertai engkau selama-lamanya. Kalau hari ini murid-murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, hidup kembali, bertemu dengan kami umat Islam, maka kami akan satu tempat rumah ibadah bersama. Kami akan menyembah kepada Tuhan yang sama. Kami akan melakukan prosesi agama yang sama. Dan kami mendudukkan Yesus dengan kedudukan yang sama. Rasul untuk Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan menyembah hanya kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itulah kami. Kami menyertai ajaran, kami menyertai murid-murid Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, kami ajarkan juga. Yesus berpesan kepada mereka, jangan ke bangsa lain, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan mereka untuk jangan melanggar Torah, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan dia hanya untuk muridnya Bani Israel, kami ajarkan juga. Mereka bersunat, mereka berpuasa, mereka bertauhid, kami ajarkan juga. Kamilah yang menyertai mereka selama-lamanya. Sedangkan kalau murid Yesus hadir nih, bertemu dengan orang Kristen, mereka akan kaget. Ajaran apa ini? Loh, makanannya kok begini? Loh, kok tempat ibadahnya kok begini? Loh, kok ibadahnya hari begini? Kok mereka tidak bersunat? Siapa mereka ini? Orang-orang asing di tengah-tengah muridnya Yesus. Jadi saudara, pola kita malam ini adalah, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah mereka mengucapkan ucapan itu setelah mereka melihat orang yang keluar dari kubur ini? Begini, sebentar, ya, begini Bang Zuma. Silakan. Tadi kan penolakan dalam Matius 23 mulai dari ayat 1 sampai 20 sampai 20
sampai 38 itu kan penolakan kolektif tentang Yerusalem yang menolak. Nah, kemudian Yesus akan diakui oleh mereka secara kolektif pula hingga Yesus akan datang kedua kalinya, berkatilah dalam nama Tuhan. Nah, karena mereka terpaksa mengakui keilahiannya Yesus. Nah, sekarang siapa yang bertemu dengan Yesus? Siapa yang bertemu dengan Paulus, Saulus, bahkan Petrus, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Ini saya terangkan secara Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu kebenaran. Nah, kemudian di ayat berikutnya, maka kenapa disebut Roh Yesus di ayat 26? Di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Makanya ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dengan Paulus, dengan Ananias, kadang-kadang disebut Roh Yesus. Disebut Roh Yesus. Karena apa? Sekarang diutus dalam namaku. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu adalah Roh Yesus. Roh Yesus itu sendiri. Nah, kemudian dari mana buktinya? Nah, buktinya begini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 digunakan penghibur itu, digunakan kata parakletos, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu orang parakletos yang lain. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 menulisnya begini. Ditafsirkan parakletos itu. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1 ditulis oleh Yohanes juga yang menulis kitab Yohanes tadi. Nah, menggunakan kata-kata parakletos. Kita mempunyai seorang pengantara. Kalau bahasa Yunaninya itu disebut parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya Yohanes 14 ayat 26 itu menggunakan Roh Penolong itu atas nama Yesus. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 4, saya sebut ayat terakhir ya, dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Di ayat 4 dikatakan Allah mengutus anaknya. Tapi dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ingat, tadi dikatakan parakletos itu adalah Yesus. Kemudian di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan dalam namaku. Kemudian Galatia 4 ayat 4 dan 6 mengatakan anak dan roh anaknya. Jadi roh itu, makanya Yesus setiap berjumpa dengan Paulus disebut Roh Yesus atau Roh Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saudara. Jadi ada keanehan di situ. Ada keanehan argumentasi yang tidak sesuai dengan logika kita. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dan penolong lain itu adalah saya. Kan apa ini ceritanya? Bukan begitu Bapak, jangan dipaksakan saudara. Kalaupun saudara memaksakan yang datang kepada Paulus, Ananias, dan semua yang ada bercerita tentang kesaksian kedatangan Yesus termasuk Paulus. Ada nggak mereka berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Kalau ada, terindikasi Yesus. Tapi kalau tidak ada, jelas itu bukan Yesus. Mau dipaksa seperti apapun, tetap aja akan keteteran. Terbukti Anda keteteran. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan karena itulah jalan satu-satunya untuk menolong argumentasi saudara. Nah sekarang permasalahannya kembali.
ada enggak kemudian Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Tidak mungkin. Sebab Yesus bagi Paulus adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diberkati Tuhan. Konsepnya salah. Maka jelaslah nubuat yang terjadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang ini, yang datang kepada Paulus in the gang, itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang, yaitu Kristen. Sebab kuncinya jelas. Apabila Yesus yang asli datang, maka orang akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sudah terjadi? Abang sendiri mengatakan belum. Baca Matius 24 nomor 30. Nanti terjadi di akhir zaman. Az-Zukhruf ayat 61. Itu jelas itu abangku. Jadi Anda maupun saya tidak akan menemukan ucapan-ucapan itu. Kecuali Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk menyisipkan atau mensisipkan atau memasukkan kemudian data baru ke dalam Bible di terjemahan berikutnya. Adanya ungkapan Paulus dirubah. Siapakah engkau Tuhan? Harus dirubah. Atau ditambahkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tambahkan ayat di tengahnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus diberkati dalam nama Tuhan. Berarti ada Tuhan lain yang memberkati Yesus. Itu semakin berat. Silakan. Nah, Matius 23 ayat 39 tadi kan saya udah katakan. Latar belakangnya itu adalah penolakan kolektif Yerusalem. Bahwa Yerusalem menolak Yesus. Dan itu dibuat Yesus ketika Yesus mengatakan rumahmu, yang tadinya rumah Bapakku atau rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Akibatnya di dalam Matius 23 ayat 38 disebut lihatlah rumahmu. Jadi rumahmu yang tadinya berlatar belakang rumahku atau rumah Bapakku menjadi rumahmu. Nah, jadi karena itu adalah penolakan kolektif terhadap Yesus, makanya disebut mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, di kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu adalah ketika Yesus akan datang pada kali kedua, secara kolektif orang Yahudi akan terpaksa mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka tolak sekarang itu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, makanya saya bilang berbeda dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang tadi di Galatia 4. Galatia 4 mengatakan Bapa mengutus anaknya. Kemudian di ayat 6 dikatakan roh anaknya. Kemudian Yohanes 14 ayat 20 mengatakan dalam namaku. Kemudian 1 Yohanes itu mengatakan Parakletos itu pengantara itu adalah Yesus Kristus. Makanya roh yang menampakkan diri kepada Paulus dan kepada murid-murid Yesus itu adalah roh Yesus secara pribadi. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulannya ada tidak kemudian orang yang berkata mau secara pribadi maupun secara kolektif itu kan pengakuan abang sebagai asumsi penolakan harus kolektif. Ya, nanti di akhir zaman. Itu berarti dengan kata lain yang datang kepada orang per orang ini itu menurut saya bukan Yesus. Karena Yesus sudah menerangkan itu. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Saya cuma ingin kesimpulan. Adakah kemudian Paulus dan teman-temannya menerima 13 kitab dan pernah berkata yang datang kepadanya Yesus sehingga dia mengucapkan kalimat itu, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Ada atau tidak ada, Bang? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah. Ya. Selesai kita. Ya. Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bang baik, Zuma. Terima saudara, kasih. Baik, makasih banyak, Saudara John. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai pada beberapa teman Kristen. Ternyata pandangan beliau tadi justru lari kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Ya, bahwa Nabi Isa akan datang membawa pertanda akan terjadinya hari kiamat.
tidak mampu membuktikan bahwa memang Paulus atau siapapun dia, ketika ada yang mengaku Yesus, mereka mengatakan itu, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, sudah 2000 tahun, saudara-saudara kita Kristen kena prank. Karena ternyata yang datang kepada mereka bukanlah Yesus, tetapi oknum lain. Nah, oke, saudara Sony, mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa saudara Kristen kita yang keteteran untuk menjawab tema ini. Silakan. Secara umumnya sih kurang tepat ya menjelaskan itu. Coba saudara yang menjelaskan. Cuma udah sangat baik juga dia menjelaskan ayat-ayat, cuma penjabarannya kurang dan juga kurang memahami ayat itu. Yang perlu saya diskusikan begini, Juma, di media sosial di seluruh aplikasi itu banyak tersebar berita-berita miring atau entah bagaimana itu tentang Juma mensahadatkan seseorang. Itu ceritanya bagaimana, Juma tuh? Masa kamu tidak tahu, pura-pura tidak tahu? Itu Kan lengkap videonya. Jadi Enggak, dia itu. Oke, saya ceritakan. Tunggu dulu. Nanti dibantah atau betul apa enggak ya? Kebiasaan kalian memang begitu. Silakan. Di dalam video, Orang penjahat disalib aja kalian kira Tuhan. Ya, lanjut. udah. Kebiasaan kalian memang begitu. Merubah kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Itu kalian. Tunggu dulu. Kebiasaan kalian memang begitu. Silakan. Iya. Di dalam video itu dia mengaku pendeta. Tapi setelah diselidiki dia bukan pendeta. Berarti dia bohong. Yang mensahadatkan itu berarti adalah bohong. Juma. Berarti bohong. Dia bohong kan? Coba buka videonya si Dondi. Aku yang nelpon beliau. Oke. Dia mengakui bahwasannya. Tunggu dulu. Bodat. Itulah kalian. Kejadian tragedi di tengah-tengah Bani Israel, kalian diramu sampai korban penyaliban itu duduk menjadi dewa, Agnetos Theos. Endingnya tuh diramu, cukup. Sudah jelas-jelas duduk perkara, eksekutor. Siapa eksekutor di TKP, seperti apa ceritanya, udah jelas sekali. Digodok, diputar, akhirnya dia berdiri. Orang yang jahat yang disalib ini berdiri menjadi Agnostos Theos. Nah, itulah kalau bodat berbicara itu begitu. Begu bicara begitu, begu. Apa yang ada di lapangan digodok. Manusia, anak orang lahir digodok, langsung jadi dewa. Nah, itulah bodat begitu dia. Bodat begitu. Berbicara tidak pakai otak, tapi pakai kebencian. Andai saja Arom itu punya kemudian misi bersama dengan kami umat Islam, ya sekarang dia dipermalukan sedunia. Harusnya diangkat bicara dong. Mana itu pacarnya yang Kristen? Angkat bicara dong yang pacarnya Kristen itu sekarang. Oh, Arom itu memang dipaksa begini. Kami ini tertipu. Dulu waktu dia masih Islam, dia bukan penipu. Karena tidak ada muncul di sosmed menipu. Begitu dia pacaran dengan orang Kristen, beberapa kali masuk ke gereja, menjadi pembohong dia. Menjadi penipu dia. Mengaku pendeta lagi sama kita. Harusnya kalian yang malu. Bukan jadi kebanggaan. Seorang Kristen mengaku pendeta, kamu yang malu. Oh, dia belum Kristen, Bang, karena dia bukan, KTP-nya masih, memang belum ganti KTP, tapi dia sudah Kristen. Alamak, memanglah kalian ini benar-benar nggak ada malunya, memang nggak ada malunya, nggak ada rasa-rasa malunya gitu. Ngeri kali.
Saya kan udah menyatakan, mengeluarkan pernyataan. Saudara Kristen, harusnya kalian malu. Dipermalukan sama dia karena dia mengaku pendeta. Lapor di polisi. Nah, nanti dari sana saya dipanggil sebagai saksi. Kodondi dipanggil sebagai saksi. Di situ diurai nanti tuh. Supaya kalian itu jangan pura-pura bego. Tapi memang bego. Kayak si Sony tadi itu memang orang bego itu si Sony. Begu. Bodat. Nah itulah si Sony. Bodat. So intelek tapi tak ada kebenaran dalam lisannya. Dengarkan itu Sony. Bang Suma mengatakan kamu bodat. Bodoh dan datar. Itu namanya bodat. Bodoh dan datar. Nah itulah kusingkat bodat. Bodoh dan datar. Kenapa? Sudah dilihat, sudah didengarkan, datar aja. Yang penting benci ke Bang Suma. Yang penting gak suka Bang Suma. Itu aja. Mau benar kek, mau salah kek, yang penting datar aja, benci aja terus. Sony bodat, Sony bodat.